Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifa Azizulfiani, mahasiswa Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban yang telah saya ringkas dari soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Mufid, SAG MSI, dosen pengampu fikih haji dan umroh. Yang pertama, sama-sama berkunjung ke kota Mekah atau Arab Saudi untuk melakukan ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Sekilas terlihat sama, akan tetapi beda. Apa perbedaan dan kesamanya? Baik, apa itu? Ibadah haji adalah suatu rukun Islam yang kelima. Menunaikan ibadah haji adalah merupakan salah satu bentuk ritual tahunan bagi kaum muslimin sedunia. Ibadah haji dan ibadah umroh adalah dua jenis ibadah yang memiliki banyak persamaan dalam beberapa hal, sekaligus juga banyak perbedaan yang mendasar dalam beberapa hal yang lain. Pengertian haji sendiri adalah secara bahasa bermakna al-qasdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan haja ilaina fulan, artinya fulan mendatangi kita. Dan makna rojulan mahjuj adalah orang yang dimaksud. Ibadah umroh memang sekilas mirip dengan ibadah haji, namun tetap saja ibadah umroh bukanlah ibadah haji. Kalau dilihat lebih rinci, ibadah umroh bisa disebut juga dengan haji kecil, di mana bagian ritual haji dikerjakan di dalam ibadah umroh. Bisa dikatakan bahwa ibadah umroh adalah ibadah haji yang dikurangi. Jadi pengertian umroh sendiri adalah cara makna bahasa berarti aziarah, yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Sedangkan secara istilah, kata umroh di dalam ilmu fikih didefinisikan oleh jumhur ulama sebagai bentuk ibadah tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah dengan ihram. Tambah juga mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan ritual ibadah, yaitu melakukan tawaf dan sa'i. Ibadah umroh dapat dikerjakan kapanpun kecuali pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Seperti yang telah dipahami, ibadah haji memiliki 5 rukun, yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, sa'i, tawaf, dan memotong rambut atau biasa disebut juga tahallul. Yang membedakannya dengan haji adalah wukuf di padang Arafah yang hanya wajib dilakukan oleh jemaah haji. Soal yang kedua yaitu macam-macam dam dan penjelasannya. Yang pertama ada dam hadyu, yaitu dam yang diwajibkan bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiron. Dan jika tidak mampu membeli binatang hadyu, maka wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari dilakukan pada masa haji, dan yang 7 hari dilakukan setelah kembali ke kampung halaman. Yang kedua ada dam ihsor, adalah dam yang wajib dibayar oleh jamaah haji yang tertahan atau terkepung sehingga tidak dapat menyempurnakan manasik hajinya. Baik tertahannya disebabkan karena sakit, terhalang oleh musuh, atau sebab-sebab lainnya.
sementara dia tidak mengucapkan persyaratan pada awal ihramnya. Yang ketiga ada dam fidyah atau tebusan, yaitu dam yang diwajibkan atas orang yang sedang dalam ihram, lalu mencukur rambutnya karena sakit atau sesuatu yang mengganggu di kepalanya seperti kutu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada dam jaza, yaitu dam yang wajib dibayar oleh orang yang sedang berihram bila membunuh binatang buruan darat. Adapun binatang buruan laut, maka tidak ada dendanya. Yang selanjutnya ada dam jima, yaitu dam yang diwajibkan kepada jamaah haji yang dengan sengaja menggauli istrinya di saat pelaksanaan ibadah haji. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan macam-macam haji. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad dilaksanakan manakala jamaah memisahkan antara haji dan umroh. Masing-masing dikerjakan sendiri dalam waktu yang berbeda. Hanya saja masih dalam satu musim haji. Jamaah melaksanakan ritual haji terlebih dahulu, baru kemudian ibadah umroh. Jamaah harus memakai pakaian ihram dan niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Jamaah harus sudah memakai pakaian ihram dan niat untuk melaksanakan sekaligus ibadah haji dan umroh di atas miqat sebelum memasuki kota suci Mekah. Yang kedua ada haji qiron. Haji qiron banyak dipilih oleh jamaah yang waktunya terbatas. Mereka umumnya tiba di Mekah mendekati puncak haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah yang memilih haji ini akan melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Dengan cara ini berarti seluruh pekerjaan umrohnya sudah tercakup dalam pekerjaan haji. Prosesi tawaf, sa'i, dan tahallul untuk haji dan umroh hanya dilaksanakan satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan ini, mereka jamaah dikenakan dam atau denda menyembelih seekor kambing. Namun jika tidak mampu, jemaah dapat membayar dam dengan berpuasa selama 1 hari. Bagi jemaah yang memilih melaksanakan haji qiron, disunahkan melaksanakan tawaf kudum saat tiba di Mekah. Setelah selesai melaksanakan tawaf kudum dan sa'i, jemaah menunggu waktu pelaksanaan haji yang mengenakan pakaian ihram dan mematuhi semua larangan yang berkenaan dengan ihram. Yang selanjutnya ada haji tamattu. Yang artinya bersenang-senang. Mayoritas orang-orang dari negara Indonesia biasanya memilih haji tamattu karena ritualnya melaksanakan umroh terlebih dahulu dan setelah selesai baru melakukan haji. Haji tamattu relatif lebih mudah dibandingkan haji ifrad dan qiron. Karena setelah selesai tawaf dan sa'i, jemaah bisa langsung tahallul agar terbebas dari larangan sesama ihram. Jemaah tinggal menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah untuk berihram lagi dan berpantang untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Haji tamattu banyak dipilih jamaah yang datang ke Mekah terlebih dahulu, jauh sebelum pelaksanaan puncak haji. Waktu yang panjang dan senggang biasanya digunakan untuk berziarah terlebih dahulu. Jamaah yang memilih haji tamattu wajib membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing.
Jamaah yang memilih haji tamattu wajib membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, bisa digantikan dengan berpuasa selama 10 hari dengan tata cara 3 hari dilaksanakan di tanah suci dan 7 hari dilaksanakan pada saat mereka kembali ke halaman kampungnya, ke kampung halaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.